Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Kita akan kembali merenungkan tentang keadilan Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Roma pasal 3 ayat 25 sampai dengan 26, terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang, bahkan mungkin kita salah satu dari orang-orang tersebut yang berpikir bahwa kasih Allah berarti Ia memaklumi dosa atau menutup mata terhadap kesalahan kita. Namun, jika Allah hanya mengampuni tanpa ada hukuman, maka Ia bukanlah hakim yang adil. Di sisi lain, jika Ia hanya menghukum, maka tidak ada satupun dari kita yang selamat. Disinilah letak keajaiban salib, tempat di mana keadilan Allah yang murni dan kasih-Nya yang tak terbatas bertemu dalam satu titik. Rasul Paulus menjelaskan sebuah dilema surgawi yang terselesaikan, yaitu Allah tidak bisa begitu saja menghapus dosa manusia, karena itu akan melanggar keadilan-Nya. Maka Kristus menjadi jalan pendamaian. Ia menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Melalui salib, Allah tetap adil karena dosa tetap dihukum dan tetap bisa membenarkan umat pilihan-Nya karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus. Allah tidak membengkokkan hukum-Nya untuk menyelamatkan kita. Ia memenuhi hukum-Nya melalui pengorbanan anak-Nya. Oleh sebab itu, jika kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan hukuman Tuhan. Keadilan-Nya menjamin bahwa karena hutang kita sudah dibayar lunas oleh Kristus, Allah tidak akan menagih hutang itu lagi kepada kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat adalah pengampunan yang kita terima bukanlah murahan. Itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Keadilan Allah menuntut nyawa, dan Kristus memberikannya bagi kita. Kita dilayakkan untuk datang kepada Allah bukan berdasarkan kebaikan kita sendiri, melainkan berdasarkan keadilan-Nya yang telah dipuaskan di atas salib. Ini memberikan kita keberanian untuk mendekat kepada takhta kasih karunia. Mari kita merenung sejenak. Apakah kita masih sering merasa dihantui oleh rasa bersalah atas masa lalu, seolah-olah pengorbanan Kristus belum cukup untuk memuaskan keadilan Allah? Bagaimana pemahaman tentang keadilan yang sudah terpenuhi ini mengubah cara kita memandang pengampunan Tuhan hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tersungkur di hadapan salib. Kami bersyukur karena di sana Engkau menanggung murka yang seharusnya menjadi bagian kami, agar kami bisa menerima kebenaran-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang adil, namun juga penuh rahmat. Biarlah pengampunan-Mu membebaskan kami dari ketakutan dan memenuhi hati kami dengan syukur yang meluap setiap hari. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas.
dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.